Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, malam yang indah ini saya akan melanjutkan khotbah saya tentang apa yang membuat Allah tersenyum. Pada beberapa hari yang lalu saya telah membagikan dua hal, yaitu Allah tersenyum bila kita mengasihi Dia di atas segalanya, dan bila kita mempercayai Dia di atas segalanya. Pada malam yang indah ini saya akan lanjutkan khotbah saya karena ada 5 hal yang membuat Allah tersenyum dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu Allah tersenyum ketika kita menaati Dia dengan sepenuh hati. Allah tersenyum kepada Nuh ketika melihat Nuh menaati Allah dengan sepenuh hati. Ketika Allah berfirman kepada Nuh, "Nuh, buatlah batra sekian panjangnya, sekian tingginya, sekian lebarnya." Allah telah berfirman, "Nuh, kumpulkanlah binatang sepasang. Firman Tuhan mencatat Nuh melakukannya dengan sepenuh hati. Alkitab mencatat bahwa Nuh tidak membantah sedikit pun, satu perkataan pun. Tapi Tuhan melihat hati Nuh karena Nuh melakukan dengan sepenuh hati. Walaupun terkadang secara manusia Nuh bisa berpikir, kok harus begini, rinciannya harus seperti ini dan ini, kayunya harus seperti ini dan ini. Tapi kita belajar, Nuh melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita juga demikian dalam kehidupan kita setiap hari? Memang sebagai manusia, kita mempunyai banyak kelemahan dan keterbatasan. Tapi pada malam yang indah ini saya akan mengajarkan dan kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan bahwa betapa penting kita menaati Tuhan dengan sepenuh hati. Mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu pakai hati. Orang kalau mendengarkan firman Tuhan pakai hati pasti dia punya kerendahan hati. Sehingga firman Tuhan yang dia dengar dia resapi dengan kerendahan hatinya. Sehingga firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam dirinya, di dalam pribadinya, dan berbuah. Karena kalau firman Tuhan hanya didengar lewat pikiran, pasti dia akan berkata, betul enggak ini? Betul enggak hamba Tuhan sampaikan ini? Dia saja begitu dan begini. Karena apa? Dia memakai pikiran, logika, bukan pakai hati. Tapi pada malam yang indah ini, Allah tersenyum kepada kita kalau kita menaati Dia dengan sepenuh hati, bukan sepenuh pikiran, sepenuh hati. Karena firman itu tinggal di dalam hati, bukan di dalam pikiran. Kalau di dalam pikiran, saudaraku, masuk telinga kanan akan keluar telinga kiri. Begitu juga sebaliknya, masuk telinga kiri akan keluar telinga kanan. Karena apa? Hanya terlintas di dalam pikiran, tidak masuk di dalam hati. Beda kalau orang mendengarkan firman Tuhan, dia resapi, dia masukkan dalam hatinya, maka firman Tuhan itu akan bertumbuh dan menghasilkan karakter-karakter yang indah, karakter buah-buah roh yang indah dalam kehidupannya. Karena dia menerimanya dengan sepenuh hati. Seperti Nuh tadi, dia ketika mendengarkan suara Tuhan, dia melakukannya dengan sepenuh hati. Tapi banyak orang di luar sana ketika hamba-hamba Tuhan sedang berkhotbah, ketika para pemberita Injil sedang berkhotbah, entah itu para gembala, para pendeta, kadang mereka hanya melihat kelemahan, keterbatasan daripada hamba Tuhan tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa firman yang disampaikan itu adalah suara Tuhan untuk disampaikan kepadanya. Tetapi banyak orang-orang sekarang seperti
orang-orang Farisi zaman now. Kalau kita melihat saudaraku di zaman dulu, di mana zamannya Tuhan Yesus, orang-orang Farisi itu bukan membantu pekerjaan daripada Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, supaya pekerjaan Tuhan itu cepat terselesaikan. Tapi yang mereka lakukan adalah berusaha mencari apa sih kelemahan Tuhan Yesus ini, apa sih kekurangan Tuhan Yesus ini. Bahkan mujizat pun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dicari-cari untuk suatu kesalahan. Itu kadang terjadi dalam dunia sekarang. Karena apa saudaraku? Banyak orang-orang di luar sana seperti orang-orang Farisi. Mereka bukan mendengar firman Tuhan itu masuk di dalam dirinya, direnungkan dan dilakukan. Tapi mereka hanya mencari kesalahan. Apa sih kelemahan orang ini? Apa sih keburukan orang ini yang dicari-cari, sehingga apa? Firman itu bukan masuk di dalam dirinya dan menghasilkan buah yang baik untuk kehidupannya. Tetapi firman itu terlintas begitu saja dan dicuri oleh iblis. Sehingga dia tidak mendapat apa-apa, tetapi yang ada padanya hanyalah kebencian, iri hati, segala macam perbuatan jahat. Karena dia menerima firman Tuhan bukan pakai hati, tapi hanya pakai pikiran. Bukan pakai hati, tapi hanya pakai logika. Makanya itu firman Tuhan katakan bahwa taatilah dia dengan sepenuh hati, bukan sepenuh pikiran saja. Taatilah dia sepenuh hati, bukan sepenuh pikiran. Yang keempat, Allah tersenyum bila kita memuji dan bersyukur kepadanya. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tersenyum dengan Nuh karena ketika air bah itu sudah surut, Nuh langsung membuat mezbah dan mendirikan suatu persembahan bagi Allah. Dia mengambil binatang dan dikorbankan sebagai persembahan ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yesus telah mati untuk kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bukan lagi persembahan seperti membawa binatang lalu dibuat mezbah. Yang Tuhan inginkan sekarang adalah bagaimana dari mulut kita keluar ungkapan-ungkapan syukur. Bagaimana dari mulut kita berkata, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini saya masih bisa bekerja. Terima kasih Tuhan buat hari ini saya masih ada dengan pasangan saya, dengan istri saya, dengan suami saya, dengan orang tua saya, dengan anak-anak saya. Terima kasih Tuhan saya masih bisa bekerja. Terima kasih Tuhan saya masih bisa hidup. Terima kasih Tuhan saya masih bisa sehat. Kadang hal-hal yang sepele ini jarang kita lakukan. Padahal itu yang Tuhan rindukan. Ungkapan syukur, memuji kebesaran Tuhan. Pernahkah saudara melihat atau mendengar orang-orang berkata di luar sana, terima kasih Tuhan, haleluya engkau sungguh baik. Bahkan mungkin ketika orang-orang berkata demikian, kita tertawa. Padahal itu adalah bentuk ungkapan syukur seseorang kepada Tuhan. Orang melakukan hal yang baik ditertawahin. Zaman sekarang memang banyak demikian. Malah orang yang berbuat jahat itu yang didukung. Contoh, orang kalau mabuk-mabukan, mantap dia. Dipuji-puji, dibanggakan. Tetapi kalau orang mengungkapkan rasa syukurnya dengan menyanyi, memuji Tuhan, kadang malah diremehkan. Kadang malah dicemooh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menginginkan kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur bagi Tuhan. Yang terakhir, Allah tersenyum bila kita menggunakan kemampuan kita untuk Tuhan. Semua bakat, karunia, talenta yang ada pada kita, kalau kita lakukan untuk Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara mempunyai talenta, mempunyai bakat, mempunyai potensi dan kemampuan bekerja membantu orang lain. Pokoknya segala sesuatu yang kita lakukan selain dosa, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Contoh, saya sesuai dengan basic saya, sesuai dengan background saya
Tuhan berikan saya kemampuan, Tuhan memberikan saya karunia menjadi seorang pengajar, menjadi seorang pemberita Injil. Saya pergunakan itu tidak hanya di gereja, tidak hanya di tempat-tempat ibadah, tetapi saya pergunakan, saya ingin memaksimalkan semua potensi yang ada pada saya. Salah satunya lewat apa, saudara? Lewat media. YouTube, FB, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Saya sadari itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya maksimalkan. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan saya. Begitu juga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, punya potensi, punya talenta, punya bakat. Saudara diberikan telinga oleh Tuhan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan setiap saat untuk membangkitkan iman percaya kita. Saudara dan saya diberikan mata untuk melihat keajaiban kebesaran Tuhan tentang ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita diberikan hidung untuk mencium. Kita diberikan indera perasa untuk merasakan tentang rahmat Tuhan. Semua yang ada pada kita, pergunakanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan lewat kehidupan kita. Percayalah saudaraku, segala sesuatu yang kita lakukan tadi, seperti menaati Dia dengan sepenuh hati, memuji dan bersyukur kepadanya, dan mempergunakan segala potensi, karunia, talenta yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya itu membuat Allah tersenyum. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lakukanlah segala sesuatu yang membuat Allah tersenyum, sehingga kita hidup terus di dalam kebaikan, rahmat, dan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin.